Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 3 SD Muhammadiyah 2 Sangatta Utara. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya salam buat bapak dan ibu kalian semuanya. Semoga semuanya bisa beraktivitas dengan baik dan sehat walafiat selalu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Al-Islam. Kita masih berada di bab 6, yang mana minggu kemarin kita sudah belajar dan menghafal surat Al-Alaq, surat At-Tin, dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar menghafal surah Al-Insyirah. Apa saja yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya. Kemudian yang akan kita pelajari surah hari ini adalah surah Al-Insyirah. Kemudian kita juga akan belajar arti surah Al-Insyirah. Kemudian ada beberapa kosakata yang harus kita ingat, dan yang terakhir adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Insyirah ini. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita masuk ke poin yang pertama, ya, yaitu kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita capai. 1.9 terbiasa melafalkan surah juz 30 setiap hari dengan tartil. 2.9 menunjukkan perilaku disiplin dan dalam membaca Al-Quran. 3.9 mengetahui tata cara membaca Al-Quran, Quran surah Al-Insyirah. 4.9.1 melafalkan Quran surat Al-Insyirah. 4.9.2 menunjukkan hafalan Quran surat Al-Insyirah. 4.9.3 menyalin Quran surat Al-Insyirah. Nah, itu kompetensi dasar kita. Materi pembelajaran kita kali ini adalah Quran surah Al-Insyirah. Baik, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama membaca dan mendengarkan bersama-sama surah Al-Insyirah. Nanti anak-anak sekalian bisa diulang-ulang agar nanti bisa mudah hafal ya. Baik, mari kita dengarkan dan kita baca bersama-sama surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha zahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
Alhamdulillah, kita sudah membaca bersama-sama surah Al-Insyirah dan mendengarkan. Lalu artinya apa ya? Mari kita sama-sama baca artinya, meskipun tadi sudah ada artinya di bawah. Tetapi untuk ayat 1 sampai ayat terakhir, mari kita sama-sama lihat arti secara keseluruhan. Ini adalah arti dari surah Al-Insyirah. Yang ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ayat yang kedua, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ayat yang ketiga, yang memberatkan punggungmu. Ayat yang keempat, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat kelima, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat yang keenam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat yang ketujuh, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat yang terakhir, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, anak sekalian, itu tadi adalah arti dari surah Al-Insyirah ya, 1 sampai ayat terakhir. Baik, kita lanjut. Kosakata. Ini beberapa kata-kata beserta artinya yang berada di dalam surah Al-Insyirah. Ya, silahkan dibaca anak sekalian. Yang pertama, alam. Artinya adalah bukanlah, bukankah. Nasrah, kami telah melapangkan. Laka, kepadamu. Sadraka, dadamu. Wa wada'na, dan kami telah menurunkan. Wizrak, bebanmu. Alladzi, artinya yang. Angqadha, memberatkan. Dhahraka, punggungmu. Warafa'na, dan kami tinggikan. Zikraka, sebutan namamu. Fa'inna, karena sesungguhnya. Ma'a, beserta. Al-usri, kesulitan. Yusran, kemudahan. Fa'idha, maka apabila. Fararta, kamu telah selesai. Fangsob, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila, dan kepada Rabbika, Tuhanmu. Farghab, engkau berharap. Nah, itu tadi adalah beberapa mufradat atau kosakata yang berada dalam surah Al-Insyirah. Baik, kita lanjutkan dengan bahasan yang terakhir, yaitu tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Insyirah ini. Asbabun nuzul surah Al-Insyirah menurut riwayat Ibnu Jarir berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di mana kafir Quraisy selalu menghadang dakwah Nabi. Mereka mengejek bahwa pengikut Nabi adalah orang-orang yang lebih rendah. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, beliau acap kali menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan dari kafir Quraisy. Surat Al-Insyirah diwahyukan kepada Rasulullah sebagai bentuk motivasi Allah agar beliau senantiasa menguatkan niatnya dalam berdakwah di tengah teror yang terus datang setiap saat kepada Rasulullah. Kemudian seiring berjalannya waktu, Nabi meraih suatu kemenangan dan kemudahan dalam menjalankan misi dakwahnya. Hal itu menunjukkan bahwa surah Al-Insyirah menegaskan tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Pada surat ini juga ditegaskan kalau beliau telah diberikan jiwa yang bersih dan sikap yang legowo atau lapang dada yang besar, sehingga Rasulullah mampu mengontrol ego dan emosinya
saat menghadapi arogansi dan kebodohan kafir Quraisy. Arogansi itu kesombongan ya anak-anak sekalian, yang menolak kebenaran ajaran Islam. Beliau percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertainya. Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat agar mereka tidak mudah putus asa dan menyerah menghadapi segala tantangan dan rintangan dari kaum kafir. Sebab di balik kesusahan yang dihadapi sekarang pasti ada kemudahan yang menantinya. Nah, ini kata kuncinya paling belakang nih anak-anak sekalian ya. Di balik kesusahan yang dihadapi sekarang pasti ada kemudahan yang menantinya. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan yang dihadapi sekarang pasti ada kemudahan yang menantinya. Jadi jika anak-anak hari ini belajar dengan giat, dengan tekun, maka suatu saat nanti hasilnya akan anak-anak sekalian nikmati. Jadi harus tetap semangat untuk belajar. Pasti suatu saat nanti ada hasilnya ya. Pasti ada kemudahan-kemudahan karena kita hari ini sudah belajar dengan baik. Suatu saat akan bermanfaat untuk kehidupan anak-anak sekalian. Ya, baik anak-anak sekalian, materi untuk surat Al-Insyirah saya cukupkan sekian. Tugas anak-anak adalah menghafal surah Al-Insyirah. Tugas dikirimkan di Google Classroom melalui rekaman video. Ya, Ustadz tunggu ya hafalannya. Hafalan dikumpulkan sebelum ujian tengah semester ya. Jadi sebelum ujian tengah semester, Ustadz harap hafalannya semua sudah harus di setor ke Ustadz Agus. Mulai dari kemarin surat Al-Alaq, ya, surat At-Tin. Kemudian ini adalah surah Al-Insyirah. Tetapi untuk surah At-Tin dan surah Al-Alaq memang batas waktunya adalah kemarin sudah saya tentukan. Jadi nilainya akan berbeda dengan yang sudah mengumpulkan ketika tepat waktu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada kesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku minta ampunan dan bertobat padamu. Kurang lebihnya Ustadz Agus mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.